Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi aksi nyata untuk berbagi praktek baik yang jujur budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Imam Sutopo, Askom SPD SD Dua Batu. Semoga acara awal hingga akhir tidak ada dan sudah sampai. Salawat serta salam alaihi kepada kita tiga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sebagai yang pada yang terhormat tentang informasi pada yang terhormat guru dan calon kedua berarti yang terhormat Bapak Imam Sutopo, Askom SPD dan Ibu Tanti Stiana SPD MPD. Nah, sehingga saya di sini menyusul acara dengan acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua itu sambutan Kepala Sekolah SD Dua Batu, acara sambutan kedua itu Kepala Sekolah SMP di Dua Suci, yang mewakili acara ketiga yaitu kegiatan inti, acara keempat yaitu tanya jawab dan kegiatan, acara yang kelima yaitu penutup. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga acara ini awal hingga akhir tidak ada apapun. Untuk acara selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan kepala sekolah di Dua Batu, berarti kepada Bapak nanti kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Imam Sutopo beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ibu Guru serta ini masker mana mas? Masker masih enggak bisa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini, yaitu ruang kelas 6. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami dalam rangka melaksanakan kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam Sutopo beserta Ibu. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Yang selanjutnya, salawat serta salam mari selalu senantiasa kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sengaja memang pada hari ini hari yang pendek, hari Jumat, kita mengadakan kegiatan yang pada hari kemarin 3 hari yang lalu Mas Imam datang ke rumah minta waktu pada saya, bisa nggak Pak saya mau bagi ilmu di SD Dua Batu. Saya terima dengan senang hati, yang namanya ilmu sangat berguna bagi kita semua dan saya sambut dengan baik karena memang itu saya sangat perlu sekali. Dan sekaligus kebetulan pada waktu sebelum Mas Imam datang di hari Jumat ini ada acara kegiatan yaitu bagi hadiah sekaligus peresmian ulang tahunnya Bu Hana. Jadi saya gabungkan pada hari ini bertepatan dengan kegiatan kita sekaligus merayakan hari ulang tahun Ibu Hana yang tanggal 17 kemarin. Kalau saya kan pada waktu yang sama tidak perlu yang banyak kami sampaikan. Intinya saya berharap saya selaku tuan rumah Mas Imam mohon sekali kalau kurang pas dalam melaksanakan kegiatan ini, yang mudah-mudahan dengan kondisi yang ada ini walaupun sangat sederhana tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Imam dan Ibu Tanti. Karena kemarin beliau ngomong dengan saya, Pak nanti saya tambah ini tidak usah, cukup saya saja. Tapi ternyata beliau bawa aku, padahal sudah saya kan aku 1 dus, beliau bawa juga. Jadi terima kasih atas dari Bapak, mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah yang baik. Yang selanjutnya harapan kami Bapak dan Ibu bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Sekiranya nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Ini kaitannya dengan kegiatan guru penggerak yang sekaligus ini kemarin di SD kami masing-masing ada berapa guru yang ikut daftar guru penggerak. Alhamdulillah belum berhasil. Alhamdulillah belum berhasil. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kedepannya nanti yang masih muda-muda saya harapkan tetap harus ikut, ya tetap harus ikut, jangan sampai ikut walaupun dalam arti yang kemarin tertunda tapi kedepannya tetap masih ada. Itu harapan dari kami. Yang selanjutnya terakhir
Kami mohon maaf sekiranya nanti dalam kegiatan yang kurang pas, kurang berkenan, kurang sopan, Mas Imam. Yang jelek jangan dibawa ke SMP Paket Dewa atau ke SD Paket Dewa. Kalau ada yang baik, ya monggo diturunkan ke sana. Karena saya yakin SD kita ini dikatakan baik sudah baik, dikatakan buruk juga tidak terlalu buruk. Mudah-mudahan ke depannya tetap lebih baik. Saran, pendapat, sumbangsih tetap kami harapkan dari semua yang ada di seputaran kita. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali terima kasih. Waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Mas Imam dan Bu Tanti. Dengan batas yang sudah saya kami sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Itu saja, terima kasih. Saya beri bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu atasnya itu sambutan kepala sekolah SMP 5 Masjid atau yang mewakili itu Tanti Estiana SPD. Dan sahabatnya di akhir kelak. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Margobakti, Bapak Jumadi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 2 Margobakti. Ucapan yang sangat luar biasa yang kami sampaikan di sini karena Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 ada kepentingan, jadi di sini saya mewakili beliau untuk mendampingi Bapak Iman untuk melakukan berbagi praktik baik atau diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu masuk di modul 1.4 aksi nyata. Terima kasih banyak atas sambutan yang sangat luar biasa, kemudian pelayanan atau servis yang sangat luar biasa untuk kami. Kalau ini nggak sederhana Pak, kalau ini sudah sangat luar biasa. Ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru beserta staf. Semoga sambutan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami untuk bagaimana lebih semangat lagi untuk berbagi praktik baik ini agar bagaimana lebih bisa tersambungkan atau tersampaikan manfaatnya. Yang kami harapkan juga ketika nanti kami berbagi praktik baik ini bisa memotivasi Bapak Ibu Guru di sini yang kemarin mungkin sudah berusaha untuk mengikuti CGP dan mungkin belum berhasil. Itu bukan berarti karena Bapak Ibu itu tidak pintar atau apapun, karena mungkin ada beberapa hal yang perlu ada lebih diperbaiki lagi mungkin waktunya ya, karena saya beberapa teman itu telat untuk mengetahui, jadi waktu dekat. Nah di situ mungkin menurut saya karena saking banyaknya hari itu mau upload jadinya bertabrakan dan akhirnya servernya down seperti itu. Jadi bisa untuk pengalaman, jadi jauh-jauh hari ketika sudah ada pengumuman itu bisa dipersiapkan. Kemudian ini juga acara ini bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk sertifikat Kogel ya. Di sini juga sudah ada Kogelnya, jadi bisa digunakan untuk sertifikat yang bisa Bapak Ibu nanti upload di PMM-nya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kami di sini tidak hanya merepotkan Bapak Ibu, tapi memang di sini bisa ada kebermanfaatannya bersama seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan ini, itu diseminasi nyata seperti tempat yang akan disampaikan oleh Bapak Sutopo Sekolah SPD kepada Bapak Ibu Sutopo Sekolah SPD. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dan Bapak Ibu saudara bisa berkumpul di siang yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita syafaatkan di hari akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Jumadi SPD selaku Kepala Sekolah SD 2 Margobakti, kemudian yang terhormat juga kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Masjid dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tanti Estiana, dan terutama kepada Bapak dan Ibu Guru staf SD Negeri 2 Margobakti yang hari ini bersama
hadir bersama kita di sini. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah menerima kami sebagai bagian gitu ya dari kegiatan kita pada hari ini. Pak Madi, saya sangat terharu gitu dengan penerimaan diskusi kita waktu 3 hari yang lalu, bahwa Bapak akhirnya mengungkap itu untuk kami bisa bersama dan membersamai Bapak Ibu guru di sini dalam kegiatan siang hari ini, yaitu budaya positif. Desiminasi ini saya laksanakan selain juga memang satu kewajiban saya di guru penggerak. Jadi saat ini saya sampai di modul 1.4 dan saya sudah sampai di modul 2.1. Di part pertamanya adalah 1.4, jadi puncak modulnya ada 3 modul. Kalau biasa kita belajar di kampus dengan berbayar, ini kita gratis Bapak dan Ibu, dan kita juga terfasilitasi. Saya mulai saja, izin berdiri ya Bu, Pak. Ini saya geser aja karena kalau sifat saya dalam bahasa Spanyol itu saya regular. Takutnya senggol. Baik, ini adalah konten yang sudah saya siapkan. Mungkin kita nggak akan langsung secara detail gitu ya, tapi ini adalah part yang penting yang menurut saya bisa saya sampaikan hari ini. Tapi mungkin membuat semangat kita pada siang hari ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan buku Bapak dan Ibu. Saya sudah menyiapkan ada 5 buku. 5 buku ini akan saya bagikan untuk siang hari ini. Tentunya untuk Bapak dan Ibu yang bisa menjawab dan mengikuti games dari saya. Ini bukunya sangat menarik ya. Ini saya spesialkan. Saya spesialkan untuk Bapak dan Ibu, terutama saya yakin Bapak dan Ibu semua pengantin baru kecuali Pak Irfan ya. Jadi bukunya adalah paduan berbulan madu. Pas sekali ya. Pas ya. Siapa? Pak Sudiarto masih ini kayaknya berat di sini untuk belajar. Biar rasa mantan baru. Kemudian juga ada perahu rupiah kan, beternak sapi potong. Pak Madi ada punya banyak sapi, mungkin ini bisa nanti Pak belajar dari buku ini. Nah, buku psikologis buku non fiksi ini Bu dari Cemerlang Publishing. Ada biar kita terdistraksi dengan kestresan kita sehari-hari, ada tetap waras walau patah hati. Nah, ini buku anak-anak, ada kisah bolu dan tengok, kemudian ada menolong dalam kebaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat dan termanfaatkan. Gamesnya apa? Saya akan ice breaking sebentar. Ini mungkin bisa jadi penyemangat kita hari ini. Ini adalah jadi tebak hewan apa ini, gitu ya? Nanti Bapak Ibu bisa, kalau sudah tahu, bisa langsung tunjuk tangan atau langsung menjawab saja. Hewan apa ini, gitu? Gampang, tinggal menjawab hewan aja. Di slide sudah saya siapkan. Nah, ini Bu, silakan pertanyaan pertama. Nanti kalau yang sudah benar langsung bisa memilih buku apa? Gitu ya. Tebak hewan ini bisa disaksikan di apa? Pak Itik. Bliwis. Pak Regi? Itik. Ya, Pak Ju tadi? Bebek Pak Ju. Yang lain, Bapak Ibu, Bu Indah gitu. Betok. Nanti bisa diikuti ya jawabannya, siapa yang benar nanti bisa langsung klaim hadiahnya. Ada yang lain bisa menambahkan? Pak Sudiarto. Pak Irwan ulang. Pak Irwan? Banyak. Apa gitu? Bu, sudah? Ada yang lagi? Sudah jawab sama? Bu Ana? Sudah ya? Nanti bisa langsung yang benar bisa langsung depan untuk ngambil hadiahnya. Kita cek apa ini sudah bergeser sedikit ya dari atas. Pak, jangan berkecil hati. Yang benar selamat. Hewannya adalah kita geser. Ternyata nggak sesuai ekspektasi ya. Ternyata bebek berkepala kucing. Ya. Ada yang bisa menjawab ini Pak? Belum ya? Berarti ada semangat lagi. Oke. Kita ke pertanyaan kedua. Jadi kita harus jeli ternyata Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa melihat lainnya dari sepenggal saja. Yuk kita lihat tebak gambar. Tebaklah hewan apa ini? Pak langsung ini kayaknya bersemangat. Coba aja. Gajah berkepala manusia. Asal jangan buaya berkepala manusia Pak ya, dikira buaya darat. Ayo Bapak Ibu, pandir ayo. Belakangnya sih gajah gitu ya. Ayo Pak Prince. Ya mudah-mudahan ya Gajah berkepala monyet Pak. Kayaknya gajah berkepala monyet. Ya, soalnya kayaknya kepalanya besar. Dia langsung berhasil ya. Burung. Gajah. Banyak. Ayo yang lain. Kucing. Boleh digeser biar kita tahu apa? Monyet ya, biar sebel. Oke, kita geser. Pak ini banyak.
Berarti Bapak dan Ibu ini sebesar dengan saya. Ya, makanya nggak kenal lagi. Masa belum ada yang dapat ya, Bu? Lima buku belum ada yang dapat satu lagi. Terakhir. Sebelum kita mulai, tebak hewan apa ini? Ikan hiu baru badan kuda. Kita ayo, kita semua coba tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu bagian dari pertanyaan pertama di mana kita speaking terlebih dahulu ya Bu untuk menyemangati diri kita, kemudian biar kita tidak mengantuk. Nah, apa korelasi dari ice breaking kita tadi terhadap materi ataupun konten yang saya berikan hari ini, bahwa kita menganggap sebagai guru tentunya Bapak dan Ibu punya cita-cita sendiri akan dibentuk seperti apa anak didik kita itu, murid-murid kita akan dibentuk seperti apa. Kita punya cita-cita kepada anak didik kita, saya akan membentuknya memiliki karakter A, karakter B, karakter C. Dalam perkembangannya kita tidak selalu bisa berhasil membentuk siswa menjadi apa yang kita inginkan. Seperti hal yang tadi Bapak dan Ibu, kita ibaratkan gambar pertama adalah cita-cita kita kepada anak didik kita. Tapi ternyata ketika berjalan ada yang seperti gambar bentuk gajah, akhirnya ketemu gajah lagi. Itu sesuai berarti ya, sesuai yang kita harapkan. Tapi seringnya kita ada beberapa banyak hal yang tidak terprediksi, yang membuat prosesnya terhambat. Kemudian kadang datang dari inisiatif kita yang membuat cita-cita atau visi di awal itu tidak tercapai dengan baik. Kita berharap anak didik kita berperilaku sopan santun, kemudian cerdas, ternyata itu tidak menghasilkan itu di saat lulusan anak-anak kita gitu. Nah, makanya dibutuhkan satu pengetahuan, kemudian satu ilmu, satu filosofi yang membuat usaha kita atau usaha untuk menyamakan visi awal dan visi akhir itu menjadi lebih mudah seperti itu ya. Nah, hari ini saya berharap kita bisa belajar bersama. Bukan berarti saya orang yang berdiri di depan ini adalah orang yang lebih pintar dari Bapak dan Ibu, tidak. Saya menggali ilmu dari Bapak Ibu dan kita berbagi ilmu, saling bermanfaat dan memanfaatkan. Kebersamaan kita hari ini adalah untuk saling belajar bersama-sama. Bukan berarti saya sebagai narasumber adalah saya lebih jago, lebih pintar, tapi saya sifatnya hanya memaparkan ilmu yang nantinya bisa kita diskusikan bersama, gitu ya. Itu adalah bagian pertama dari SBK kita. Nah, kita akan pendahuluan Bapak Ibu. Seperti kita tahu bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara berkaitannya dengan budaya positif pernah menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang penduduk yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuh kembang padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanah padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dalam filosofi pertama Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru itu seperti diibaratkan penanam padi seperti itu. Kita tuh petani yang menanam padi, yang bertugas untuk bagaimana caranya kita ibaratkan padi itu adalah murid kita. Bagaimana kita mempersiapkan potensi-potensi murid-murid kita dengan mempersiapkan mungkin ekosistemnya di sekolah, kemudian kondisi sosial emosionalnya dan sebagainya. Jadi kita tuh hanya sebagai petani yang merawat dan menjaga anak-anak kita biar tumbuh seperti rencana kita gitu. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan tidak hanya sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang utuh dan berbudaya. Manusia yang dibentuk melalui pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang memiliki akal, hati, rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini berarti bahwa pendidikan yang sejati tidak hanya menciptakan individu yang cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga individu yang memiliki hati nurani yang baik dan juga kesadaran akan kemanusiaan. Nah, dalam hakikatnya kita menciptakan sebuah pendidikan yang potensial kepada anak didik kita. Sebenarnya peran sekolah dan guru itu apa? Ini adalah peran kontrol dalam budaya positif seorang guru dan juga sekolah. Di sekolah, ibaratkan tadi bila sekolah adalah mungkin sawah gitu ya, dan padi itu adalah murid-muridnya. Sekolah dalam kontrolnya merupakan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Lalu bagaimana guru dalam posisi kontrol di sekolahan? Guru merupakan pemeran utama Bapak dan Ibu yang menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik
warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan akan membentuk sebuah budaya positif. Inilah makanya modul pertama kita ini adalah menciptakan budaya positif. Nah, ini adalah peran dari sekolah dan juga guru bagaimana membuat ekosistem dalam satu sekolah itu menjadi satu budaya positif gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menemukan benih budaya positif di sekolah. Ini untuk mencari atau menemukan budaya-budaya positif dalam guru penggerak kita mengenal ada 6 azas ya seperti ini Bu. Konsep inti atau azas ini antara lain adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi dan posisi kontrol. Kemudian ada yang terakhir adalah segitiga restitusi. 6 bagian ini akan kita pelajari hari ini secara mungkin tidak mendetail, tapi untuk gampang dipahami saja, gitu ya. Nah, bagian pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya disiplin itu apa? Bisa dilihat di slide bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplinare, betul? Yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Selanjutnya adalah, namun dalam budaya kita seringnya makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksud dari teks ini adalah seringkali Bapak dan Ibu kita menerapkan disiplin itu hanya karena berasas hukuman saja, bukan karena motivasi intrinsik siswa atau bukan karena bagaimana guru menerapkan disiplin ini agar anak-anak kita itu tidak takut dengan hukuman, tapi bagaimana menumbuhkan keinginan mereka untuk berlaku disiplin Bapak dan Ibu. Kita seringnya seperti ini, kamu harus mengerjakan PR. Kalau enggak, dihukum 5 kali orang. Seringnya seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa hukuman fisik sekarang sudah ribuannya dikurangi, tapi kecenderungannya pola-pola seperti itu masih ada. Nah, yang diharapkan dari kita belajar pada hari ini adalah kita menumbuhkan bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa agar mereka tidak hanya melaksanakan karena takut sama gurunya atau karena hukuman yang akan berlaku sama mereka, tapi bagaimana mereka menghargai setiap apa yang mereka lakukan datang dari dirinya gitu. Gak boleh dihukum atau tidak? Ya boleh. Nanti ada saya sudah menyiapkan video kebetulan. Nanti kita akan belajar ini segitiga restitusi, bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah, kemudian bagaimana posisi guru sebagai fasilitator yang membuat anak itu mereka memahami kesalahan mereka tanpa kita menghukum gitu. Saya sudah siapkan dengan Jawa sebenarnya. Saya ngambil gambar juga di sekolah ini. Waktu Bapak dan Ibu sudah selesai belajar, kami rekod di ruang guru itu nanti di bagian akhir. Nah, maka disiplin sebenarnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Selanjutnya, di sini kita akan simpulkan bahwa makna disiplin, Bapak dan Ibu, sangat bergantung pada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai, gitu ya. Nah, sifat-sifat positif manusia itu biasanya dianggap sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu dalam sekolah biasanya diterapkan dalam keyakinan kelas gitu. Kalau kita sebagai manusia dewasa, nilai-nilai kebajikan tentu kita bisa ambil dari dasar agama kita, kemudian dasar budaya kita, dasar sosial masyarakat. Tapi dalam kaitannya dengan siswa, biasanya Bapak dan Ibu setiap awal pembelajaran kita kan sudah melaksanakan atau membentuk keyakinan kelas. Nah, itu nanti kita belajar. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai dari kebajikan yang bisa yang ada dalam murid itu. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila atau Merdeka Belajar, nilai-nilai kebajikan itu bisa kita lihat dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila atau 3P itu P3 itu konsep yang diusung oleh pemerintah Indonesia yang membentuk karakter pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah di luar kepala menerapkan profil pelajar Pancasila
dalam kaitannya berkegiatan, kemudian beraktivitas dalam keseharian, ataupun dalam kegiatan-kegiatan P5 gitu ya. Kita tahu setiap tahun Bapak dan Ibu mungkin melaksanakan apa namanya P5 di akhir sesi itu gelar karya ya. Nah, gelar karya itu bisa mengambil dari spirit dari profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan juga berkreatif. Itu Pak Iman ya. Sebenarnya apa yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila yang kita terapkan dalam pendidikan kita? Yang diharapkan adalah munculnya teori motivasi ya Bapak dan Ibu. Nah, teori motivasi sendiri terdiri dari tiga, gitu ya. Menurut Diane Gosen, ada bukunya Reconstruction School Discipline, menyatakan ada tiga motivasi yang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagian 1 dan 2 itu berasal dari motivasi ekstrinsik, berasal dari lingkungan. Sementara untuk menjadi orang manusia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu datang dari motivasi intrinsik. Nah, yang diharapkan siswa kita mungkin tahapannya berbeda ya Bapak dan Ibu. Setiap tingkatan umur itu mungkin sekarang anak-anak kita cenderung mendewakan Bapak dan Ibu gurunya gitu. Bahkan sama dengan anak saya pun, ketika saya omongkan dia, ayo jawab belajar besok, semisal besok ada kegiatan ini gitu. Dia belum akan percaya sama Bapak dan Ibunya. Padahal Bapak dan Ibunya juga guru juga gitu. Karena bujinan bujinan tak nyuruh saya belajar Bapak gitu. Iya benar. Kemudian ini apa? Misal Pak Regi WA, anak-anak Bapak dan Ibu besok ini apa namanya? Menggunakan baju olahraga secara gitu ya. Di WA grup orang tua atau wali. Kita sampaikan ke anaknya, kita yang menyampaikan bahwa kita memperpanjang omongan dari gurunya. Ketika itu tidak diomongkan oleh bapak gurunya, Bapak Regi, di hadapannya, dia masih belum percaya gitu. Maksudnya, jawab besok pakai seragam. Tadi Pak Regi nggak bilang apa-apa di sekolahan. Ini sudah ngomong sama saya gitu ya. Dia lihat WA-nya baru percaya. Nah itulah motivasi anak-anak SD yang masih mungkin termotivasi dari gurunya. Kemudian sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya Bapak dan Ibu, itu bagian dari perjalanan anak-anak untuk menemukan kepribadiannya gitu ya, untuk menemukan apa yang akan dia dapatkan di motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu tidak tumbuh serta-merta dalam jiwa anak. Kita yang sudah dewasa saja, kadang motivasi itu bukan datang dari kita, gitu. Contoh mudahnya, ketika beberapa orang, termasuk saya di awal mengikuti CGP itu bukan berasal dari motivasi diri. Gitu. Saya tidak mengikuti CGP karena saya terpanggil untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Yang belajar lagi lah, gitu. Capek bu sebenarnya, capek. Tapi motivasi itu datang dari karena CGP itu punya kunci emas gitu. Ketika nanti kita dapat sertifikasi itu kita bisa jadi tukang sekolah, konon kabarnya gitu. Bisa jadi dapat undangan sertifikasi dengan jalur yang spesial karena sertifikasi kita diprioritaskan dan tidak perlu mengikuti ini lagi proses belajar, langsung ujian bukan terakhir? Bukan mungkin. Nah itu, langsung ujian aja, nggak perlu belajar lagi. Itu memang seperti itu. Nah itu yang motivasi saya. Berarti kan motivasi itu bukan berasal dari saya karena ingin berusaha lebih baik gitu ya, menjadi guru yang baik, tapi motivasi datang dari hal lain, ekstrinsik dari luar. Itu makanya tidak semua intinya kita selama manusia, anak-anak dan para dewasa itu berproses untuk mendapatkan motivasi intrinsik itu. Nah ini yang sudah saya jelaskan, kita langsung saja. Oke, ini teori motivasi dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah jawab namanya ono itu bukan anak. Balik lagi, motivasi diri translate-nya atau terjemahannya adalah merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, namun juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ini yang seru lagi adalah dihukum oleh penghargaan. Setelah tadi kita belajar tentang motivasi diri,
Ini kita akan belajar tentang hukuman dan penghargaan. Saya akan kaitannya dengan menumbuhkan motivasi anak ya. Nah, sebenarnya menurut Bapak dan Ibu, penghargaan itu boleh apa enggak Bapak dan Ibu? Penghargaan kita dapat anak kita gitu. Di kelas semua kita dapat siswa yang unggul. Senang kan kita? Kita puji-puji dia depan anak-anak kita, depan anak-anak yang lain. Nah, ini si A pintar, cerdas ya. Matematikanya, lihatlah anak-anak yang lain. Contohlah si A gitu. Gimana? Itu sebagai bagian dari penghargaan kita ya. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Kalau bekerja enggak. Iya. Kita sering menemukan hal yang seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan, jujur saya membanggakan anak siswa kita, ternyata ketika belajar di CGP itu belum tentu benar gitu. Nah, ini yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Mereka akan terpacu, mereka akan merasa bangga. Wah, saya dibanggakan oleh ujian. Tapi apakah selamanya akan muncul kesadaran seperti itu untuk terus memperbaiki diri pada anak? Misal ujian memberi penghargaan kepada A bahwa A nilai bagus, gitu. Semangat ya, selamat gitu. Dia senang di hari itu. Tapi dia akan candu oleh penghargaan itu. Lama-lama ketika ujian tidak memberi penghargaan kepadanya, dia akan ada kecenderungan untuk menurun. Aku sudah seperti lalu seperti itu, ujian nggak kasih penghargaan, nggak puji-puji ya. Ini dimaksud dengan penghargaan ada expirednya gitu Bapak dan Ibu. Seperti halnya saya mungkin ya dengan Bapak Kepala Sekolah atau Pak Ju mungkin ya, ketika Pak Ade update dapoliknya tepat waktu gitu. Nah, Pak Ju memberi penghargaan, wah bagus Pak Ade, sekolah kita atau apa dapoliknya, datanya oke, kita sinkron dengan baik. Pak Ade merasa kita sebagai manusia secara tidak langsung akan merasa bahwa hal itu kan positif gitu ya. Tapi ketika lama-kelamaan kita tidak muncul motivasi intrinsik hanya karena penghargaan dari Pak Jumadi, maka ada masa expired gitu. Ketika kita melaksanakan pekerjaan dan Pak Jumadi juga memberikan apresiasi atau memberikan ujian, jadi apaan aku cepet-cepet sinkron dapodik. Orang Pak Jumadi juga nggak ngasih ini apa? Jangankan ngasih tambahan uang pulsa, makasih pun enggak. Itulah yang akhirnya membuat kita tuh candu dan juga ada jangka panjang dan jangka pendek yang harus dimotivasi. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Nih yang kita sering ketemu. Ini apa maksud dari penghargaan yang menghukum gitu? Contohnya bukan ini. Saya pernah menyaksikan sendiri. Coba dikatakan. Dulu matematika itu sering gini. Dia mencatat soal di papan tulis. 5 tambah 5 sama dengan berapa? Anak yang bisa mengerjakan soal ulang dulu. Nah, tidak semua anak itu cerdas dalam matematika, Bapak. Bayangkan saja, saya pernah terpotong dalam situasi yang seperti ini. Saya tidak pandai matematika ketika di waktu itu masih algoritma apa gitu ya, kayak algoritma aljabar di SMP itu namanya Pak Ahmad dulu. Saya tidak cerdas matematika, tapi Pak Ahmad memberikan soal-soal aljabar. Siapa yang bisa menjawab ulang dulu? Bagi 1-2 orang yang cerdas matematika itu akan mudah. Suka motivasi. Tapi bagi anak-anak seperti saya tidak gimana? Pulangnya selalu terakhir keringetan sendiri karena bisa menjawab, dan itu akan muncul bulian dari teman-teman. Anak-anak ini nih bodoh matematika, pasti pulangnya terakhir gitu. Itulah yang disebut dengan penghargaan tapi menghukum secara tidak langsung gitu ya. Kemudian ada juga kelemahannya adalah penghargaan mengurangi ketepatan, karena seperti yang tadi saya contohkan tadi, bahwa ketika tidak ada motivasi dari Pak Jumadi mengapresiasi, dia akan menurun kadar semangatnya. Itu yang akhirnya mengurangi ketepatan kerjanya. Selanjutnya adalah penghargaan yang tidak efektif. Ini berkaitan dengan candu gitu. Anak-anak kita itu menjadi candu terhadap penghargaan. Mereka tidak termotivasi untuk belajar. Kalau Pak Reki nggak ngasih apresiasi dalam pembelajaran di lapangan, mereka jadi atletik lambat. Biasanya bagus. Yang jago atletik cepat larinya akan dapat apresiasi. Tapi ketika Pak Reki nggak memberikan apresiasi ataupun memuji anak-anak kita di lapangan, mereka jadinya males lah. Kita udah panas-panas di lapangan, nggak ada penghargaan dari Pak Reki. Padahal Pak Reki berusaha untuk mulai untuk memberikan apresiasi dalam hal lain gitu. Apresiasinya seperti apa nanti kita akan belajar. Nah, yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan Bapak dan Ibu. Mungkin ini contoh yang real di lapangan, bahwa ketika kita memberikan penghargaan siswa berprestasi gitu ya,
saya dan kawan saya misal sama-sama cerdas. Saya selalu kalah dalam hal pendidikan, misal saya selalu ranking 2, padahal saya sudah berusaha keras, saya sudah belajar, tapi selalu kalah dengan Bu Indah misal, dia misal kawan satu kelas. Ketika Bu Indah itu, ya dia lagi, pastilah udah ranking 1 ya. Dia lagi, nah Bu Ana nih, yang goalnya di SMP 1 terkenal gitu ya. Bu, Ana lagi gitu. Udahlah aku nggak usah belajar lagi, pasti waktu aku belajar kalah sama dia. Akhirnya muncul kayak semacam tadinya akrab, tadinya kita kawanan belajar bersama, akhirnya ngapain sih aku belajar sama anak atau juga nggak ada fungsinya dalam konteksnya sebagai pelajar gitu ya. Akhirnya kita akan ada kerenggangan yang tadinya kawan bareng karena Bu Ana ini sering dapat pujian dari Pak Sudiarto, misalnya gurunya Pak Sudiarto kawan sekolah. Akhirnya Pak Sudiarto pasti bakalan muji-muji Bu Ana lagi gitu. Seperti itu. Ngapain sih aku belajar juga atau juga bakalan ini dia lagi. Nah, akhirnya yang tadinya main bareng, nggak usah main sama dia. Kayak semacam ada iri gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat penghargaan itu merusak hubungan. Itu yang kelemahan dari kita memberikan penghargaan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita memberikan penghargaan? Perlukah penghargaan itu? Perlu badan itu tuh kayak vitamin untuk badan kita. Tapi kita harusnya memberikan penghargaan itu dalam dengan cara-cara yang tepat. Yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus. Misal kita bilang, jangan di kelas bahwa dari ibu. Mungkin itu memang di satu sisi memotivasi siswa yang lain untuk bisa, wah aku pengen seperti hasil misalnya, wah aku pengen seperti Nana. Tapi kecenderungannya akan ada siswa-siswa yang tersakiti. Ketika kita memberi penghargaan, ayo panggil anaknya, ajak ngobrol bahwa, selamat ya, kamu banyak apresiasi belajarmu seperti itu. Kamu tadi sudah menjalankan tugas dengan baik, sangat baik. Kita ngobrol bersama, kita ngobrol 4 hal yang tidak didengar oleh siswa lain gitu. Jadi motivasi itu tetap tersampaikan, tapi tidak membunuh karakter dari teman-temannya. Gitu. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan hanya 1-2 orang saja. Saya yakin Bapak dan Ibu punya prinsip sama seperti saya bahwa siswa-siswa kita itu cerdas dengan keunikannya masing-masing. Ya, mereka cerdas Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada istilah yang bodoh karena nggak bisa latihan dia bodoh, karena nggak dalam olahraga dia bodoh, cuman bisa nulis karangan aja. Nah, sekarang siswa itu mari kita perlakukan siswa-siswa kita itu sebagai karakter-karakter yang cerdas dan dengan keunikannya masing-masing. Makanya kita beri penghargaan sesuai kapasitas mereka. Misal dalam satu kelas itu Adi cerdas dalam menari, kita apresiasi si Adi. Irma misal cerdas dalam atletik, kita beri istilah apresiasi. Jadi bergantian, mereka tidak merasa bahwa balik lagi dia lagi yang dipuji sama Bu kita, dia lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses dan pada hasilnya gitu ya, pada prosesnya. Oke, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembukanya adalah, atau saya kemarin Bapak perhatikan, kemudian muncul nilai kebajikannya, empatimu ternyata besar sekali ya gitu. Nah, ditambah lagi format situasinya. Pada saat apa? Pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita beri apresiasi dalam hal seperti itu. Atau juga dengan kalimat ketika seorang melakukan membantu temannya dalam tugas kelompok ya. Adi, wah saya menghargai kamu nih, menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok gitu. Jangan kita puji, ini lihat nih kayak Adi nih, rajin, menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, kawan yang satu kelompoknya yang merasa bahwa Adi mereka juga kerja itu merasa bahwa loh Pak kok cuma Adi yang dipuji gitu kan. Nah itu agar kita konsepnya seperti ini. Yang terakhir adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi akan itu ada pengakuan itu kita sampaikan dengan konsep yang seperti ada pembuka. Jadi biasanya adalah Bapak Ibu bisa mencari ya yang mana hukuman dan mana yang konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali misalnya itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu konotasinya adalah selalu negatif ya Bapak dan Ibu. Sementara konsekuensi adalah bagian dari mereka mempelajari kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Bisa kita langsung ke saya, kita mulai. Menurut Bapak dan Ibu, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu masuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman saya cut dulu, lanjut murid disuruh untuk tidak mengenakan suatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan tentang hukuman atau konsekuensi.
Oke, saya lanjut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoretnya. Konsekuensi, saya pindah ke kolom konsekuensi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena pelanggaran berarti di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, boleh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman, boleh. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar menjauh. Konsekuensi atau hukuman Bapak dan Ibu? Konsekuensi. Kita cek dulu konsekuensi. Mari kita cek hasilnya. Oh, mana? Ayo, jadi Bapak dan Ibu sudah paham konsekuensi mana yang hukuman, dan saya pikir ini patut kita perhatikan karena bagaimanapun juga setiap hukuman akan menimbulkan dampak baru seperti itu. Ini adalah, nah ini agak nggak kelihatan ya. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Saya bacakan ya. Jadi hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dengan munculnya hukuman akan ada yang tersakiti. Sementara konsekuensi sesuatu memang harus terjadi gitu. Yang kedua adalah hukuman membuat anak sakit hati maupun fisik untuk menjaga waktu lama, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kedua-duanya berefek, tapi kalau hukuman akan mengena di waktu yang lama, sementara konsekuensi dia akan belajar, tapi nanti akan menghilang dalam waktu pendek. Selanjutnya, hukuman kecenderungannya anak akan membenci kedisiplinan, karena kita kan cuma memaksa. Sementara kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan karena dia dituntut untuk berpikir gitu. Karena kita ke restitusi. Sejauh ini Bapak dan Ibu ada yang sudah paham apa itu restitusi? Belum. Mari kita belajar bareng-bareng ya Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah tadi kita belajar tentang hukuman, bagaimana sih caranya biar anak itu, biar Bapak dan Ibu guru itu mengonsep satu pendekatan atau satu tindakan agar anak itu tidak merasa bahwa saya itu dihukum gitu. Tapi malah membuat anak ini berpikir mandiri apa kesalahannya dan bagaimana cara dia untuk memperbaiki hal itu. Ini yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen di 2024. Adapun ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, itu. Namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, berefleksi ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu guru menawarkan solusi dan bukan paksaan. Yang selanjutnya adalah restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Kita mempersiapkan anak, memperbaiki anak, bagaimana caranya biar anak itu berpikir, dan saat kembali ke kelompoknya dia sudah mendapatkan solusi selama ini dia dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan-tindakan tersebut, dan yang terakhir adalah fokus pada solusi. Lalu apa saja yang harusnya kita lakukan sebelum melaksanakan restitusi? Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah ya? Kalau peraturan kelas, saya pikir sudah, karena biasanya peraturan kelas kan dibuat oleh sekolahan gitu ya. Ya, tata tertib seperti itu dibuat oleh sekolahan. Nah, sebenarnya apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu upaya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, mari kita belajar tentang keyakinan kelas. Saya sudah menyiapkan video Bapak dan Ibu. Pelaksanaan keyakinan kelas ini mungkin bisa jadi inspirasi Bapak dan Ibu suatu saat bisa gitu ya, keyakinan kelas di awal semester, atau bagi yang belum melaksanakan keyakinan kelas bisa melaksanakan hal ini. Kita mulai. Nanti kalau keyakinan kelas
nanti ada perempuan yang membuat kita. Oke, Pak Guru di depan tadi menjelaskan perbedaan peraturan kelas dan juga keyakinan kelas itu. Nggak apa-apa, Budi aja jadi biar gabung. Kasihan dia, udah kasihan kan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh siswa dan juga oleh guru, datang dari siswa disepakati bersama dan akan menjadi keyakinan bersama gitu. Sementara peraturan kelas atau mungkin bisa disebut juga peraturan sekolah tadi bisa dijelaskan dia Pak diskusi sama Bapak itu lebih ke peraturan yang telah dibuat oleh sekolahan, ada tata tertib dan sebagainya. Jadi yang harus kita laksanakan kan, jadi kita sedang tapi sebelum kita akan betul saya gimana sesuatu. Nah, saya ingin dengan kamu dengan kita tentang kondisi kamu, bagaimana pengalamanmu, bagaimana dulu berada, kemudian kami artikan juga kami ingin cerita. Oke, saya pause dulu. Ya, jadi ini Pak Gurunya mereview ya, kelasnya itu seperti apa sih, kondisi kelas kalian itu seperti apa. Nanti anak-anak akan mengungkapkan dari apa yang dari suasana di kelasnya. Pak, saya senang dengan kelas ini karena aktif. Pak, suasana kelas saya itu ribut gitu. Pak, suasana kelas saya kompak dan sebagainya. Ini akan membuat kita berpikir, teman-teman berpikir tentang kelas ideal itu seperti apa. Teman-teman di sini berapa yang suka mengundang teman yang lain? Bagi guru sudah melakukan tugasan yang mana, karena saya sering masuk ke kelas. Teman-teman saya itu sering melanggar peraturan sekolah, misalnya melanggar ke sekolah. Nah, saya ingin sekarang kita membahas tentang peraturan jelaskan juga bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah maksimal atau belum. Saya ingin minta komentar dari kamu saja. Silakan ingin komentar anak sendiri. Aku juga siapa? Oke, sekarang kan pasti ya. Kan tadi juga sekolah sudah sangat ketat, tapi pelaksanaannya belum. Peraturan yang ada sudah baik, tapi banyak siswa yang belum bisa berkomitmen dan belum sadar buat menjalankan aturan tersebut. Oke, nanti beda. Oke, itu tadi. Fungsinya kita menanyakan tentang peraturan. Peraturan sekolah itu dibuat untuk mengikat kepada seluruh anggota atau warga sekolah ya, kepada ibu. Nah, untuk keyakinan kelas itu biasanya lebih sederhana lagi tentang tidak harus seglobal dari peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi lebih spesifik hal-hal sederhana yang diyakini bersama yang bisa merubah gitu, merubah barang-barang. Sifatnya menjelaskan tentang pelaksanaan peraturan di kelas dan di sekolah. Sekarang saya ingin komentar kamu dari kelas kamu tentang impian kelas yang kamu berada. Saya ingin bisa saya seperti ini, seperti itu. Ini yang harapan gurunya untuk menuliskan kelas ini. 1, 2, 3. Oke, yang pertama itu Mbak Adia. Silahkan Adia. Saya ingin kelas saya menjadi lebih bersih dan tertib. Selain itu, saya ingin berada di dalam pembelajaran di mana guru dan siswanya sama-sama aktif. Kalau dari saya mungkin fasilitas di kelas bisa dilengkapi lagi dari AC, speaker, dan seperti proyektor. Lalu saya sekarang dari beli kita perhatian dari teman-teman juga tetap dengan saya lebih lagi. Kalau sering beli ya nanti ya. Dan impian kelas kami setiap impian kelas kami itu harus ada bilang keyakinan. Karena kemudian beliau tidak kita mempunyai keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan karena kalau peraturan yang membuat kita dari membuat dan juga kalau keyakinan itu nanti membuat ada di kamu. Kami membatalkan siapa dan berbeda. Kalau peraturan itu tidak boleh membatalkan, tidak boleh ditandakan. Jadi kegiatannya sekarang adalah bagaimana menuliskan keyakinan yang diyakini oleh siswa untuk ditempel dan dibagikan. Dan ini Bapak Gurunya sudah membagikan kepada siswa satu-satu. Nanti mereka akan diminta untuk menempel keyakinan kelas yang mereka anggap penting. Gitu. Ini bisa dilakukan anak-anak sambil bermain, Bapak. Kira-kira kamu pengen kelas kita seperti apa? Keyakinan kelas. Selanjutnya tugas gurunya adalah mensarikan. Ini kan dari sisa 40 siswa ada mungkin lebih dari 80 keyakinan kelas yang mereka inginkan diberlakukan di kelas itu. Mereka menyarikan, mensarikan dari mungkin kan ada keyakinan kelas yang sama yang bisa digabungkan menjadi beberapa keyakinan kelas saja yang mendasar dan relevan gitu, yang mewakili. Misal anak
Anak kita saya pengen suasana kelas nyaman dengan AC gitu kan. Nah itu kan ada relevan. Makanya itu terpaksa harus kita sisihkan karena tidak pas gitu untuk diterapkan di kelas. Nah saya cepatkan aja. Nanti setelah keyakinan kelas itu selesai dan disepakati disarankan menjadi beberapa poin-poin penting. Anak-anak diminta untuk menandatangani karena itu adalah hal yang mengikat mereka. Ketika kalian sudah mengidekan satu hal yang kalian inginkan di kelas, kemudian kita saringkan bersama, kita sepakati satu kelas, ayo tanda tangan. Lalu apa konsekuensi ketika bukan hukumannya? Apa konsekuensi kalian ketika ternyata kalian melanggar keyakinan kesepakatan kelas ini? Itu tertuang dalam kertas kayak kayak perjanjian itu. Nanti kita ingat-ingatkan lagi ketika anak-anak itu sudah mulai lupa. Nah, perjanjian kita seperti ini loh, anak-anak keyakinan kelas kita seperti ini. Bapak dan Ibu, saya sudah membuat ini adalah yang di kolom sebelah kiri adalah peraturan kelas dan ini adalah keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita ambil adalah apa, Bapak dan Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketertiban, kebersihan, kemudian kerapian. Kira-kira apa? Kita buka. Ini tanggung jawab. Ya. Jadi anak-anak diminta untuk ayo tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Apa Pak Ivan kira-kira? Gak apa-apa kalau menurut bahasa ini gak apa-apa. Bagian dari pembelajaran itu. Saling menghormati, saling menghargai sebenarnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, menghormati orang lain, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan ya, keyakinan kelas ini. Jadi kita saling menjaga keselamatan bersama. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan. Bukan karena takut ditangkap polisi, sama halnya kita memakai helm ya. Kita pakai helm itu keyakinan kelasnya apa? Keyakinan yang kita miliki itu bukan karena takut dengan polisi, tapi takut karena kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, disiplin boleh bersabar ya. Kemudian menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Itu kurang lebih yang dianggap keyakinan kelas. Jadi lebih spesifik gitu. Kita bisa mengambil 5 ataupun 6 dari keyakinan kelas itu untuk menjadi dasar kelas kita selama 1 tahun. Nanti diingatkan lagi siswanya, ayo anak-anak keyakinan kelas kita ini loh. Bisa kita ditambah ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini kelas belum ada. Bisa ditambah biar anak-anak itu mengingat terus. Itu tadi restitusi yang pertama adalah memberikan keyakinan kepada anak. Yang kedua adalah memahami kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya anak, Bapak dan Ibu, manusia semuanya, dan kita ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan juga kebebasan. Itu dasar anak-anak melakukan tindakan, kita melakukan tindakan itu seperti itu. Contohnya adalah penguasaan, ini kesenangan misalnya. Pak Reni, saya butuh kebutuhan dasar berupa kesenangan. Dalam hal ini, mungkin saya menganggap bahwa kesenangan saya adalah bermain bulu tangkis, ya. Ada yang bermain games. Mau nggak mau itu harus terpenuhi, entah sebulan sekali, entah bukan hanya saya bodoh sih dalam hal ini, nggak gitu sih, cuma ketika saya bermain bulu tangkis saya bisa mengeluarkan emosi, kegempaan dalam guyonan remnya itu keluar di saat seperti itu. Mungkin nggak teman-teman yang lain, misal ada ibu yang senangnya adalah belanja, ya, tiap hari itu pakai, bagi saya. Budina, terus ketawa ya. Pakai lagi kata suaminya. Tapi itu bagian dari kesenangannya karena saya yakin sudah ada kalkulasi dalam hal ini. Nah, sama dengan anak-anak kita, ada anak-anak yang kebutuhannya adalah penguasaan Bapak dan Ibu ya. Karena dia ada anak-anak itu yang sangat dominan di kelompoknya. Dia lebih condong menjadi pemimpin, kemudian ya mohon maaf nakal-nakal dikit dalam gerombolnya dia jadi ketua geng gitu. Gitu ya, ada itu bagian dari kebutuhannya, dia butuh penguasaan itu kayak pengakuan teman-teman terhadapnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tadi untuk melaksanakan restitusi tadi sudah kita selesai bahwa kita belajar tentang keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah ini posisi kontrol guru. Nah ini yang pentingnya, posisi kontrol guru itu ternyata ada 5. Yang pertama adalah penghukum Bapak dan Ibu. Silakan kita bisa melihat ke dalam diri kita selama ini menjadi seperti apa sih gitu.
Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hal yang paling diharapkan seorang guru itu bisa jadi manajer. Lalu ciri-cirinya seperti apa ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman. Ini, aduh betul banget ya. Ini Bapak dan Ibu, ciri-ciri guru sebagai penghukum. Ini selalu menghadir. Kalau marah-marah tuh dia menghadir. Kamu ya, makanya walaupun ngotot. Kemudian ini ketakannya adalah kalau kamu nggak ngelakuin, awas ya, seperti itu. Kemudian memberontak menyalahkan orang lain atau berbohong. Selanjutnya adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia dianggap hanya bagian yang menakut-nakuti gitu ya. Tidak dianggap sebagai ini bagian dari guru saya yang benar-benar membimbing saya. Kemudian paradigmanya, murid itu selalu kalau ketemu dengan guru yang killer itu atau guru yang dengan tipe pembuku adalah biarin aja lah, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu juga ini bisa diterapkan nih. Kita sebagai orang tua di rumah itu seperti apa? Paling ya nanti bapak ibu marah-marah lagi. Cenderungan terakhir adalah dampaknya murid itu nggak takut bapak dan ibu, dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Lalu adalah membuat rasa bersalah. Seperti apa membuat rasa bersalah? Jadi kalau ketemu ada anak yang ketemu dengan kita, ibu kecewa loh sama kamu. Kamu tuh seharusnya tuh nggak kayak gini. Nah biasanya tuh seperti itu. Jadi anak tuh muncul rasa bersalah. Nah lanjutnya adalah kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu tuh stres. Nah itu jadi kayak menekankan ke siswa bahwa apa yang kamu lakukan ini bikin kamu stres. Kadang bilang gini, kamu kesalahan kamu tuh bikin ibu tuh atau bapak tuh dimarahin oleh kepala sekolah. Ayolah, selama ini kerjaan tuh bikin saya dimarahin kepala sekolahnya. Jadi kayak memberikan kalimat-kalimat yang akhirnya membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, ada juga sebagai teman. Ini yang bisa banyak kita temukan. Guru itu mencoba fair dengan anak-anaknya, tapi dia memposisikan diri sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kalimatnya gini. Ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, kamu tuh bisa. Ayo sih lakukan itu demi ibu atau demi bapak. Kamu bisa kok kan? Masa kamu tidak tahu? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu apa? Kayak bahasa seorang teman. Nah, siswa itu cenderung untuk ada ketergantungan gitu. Kalau dia melakukan kesalahan nanti dibantu sama ibu Indah. Alhamdulillah dibantu sama bulan atau dia akan sendiri. Nah, yang keempat adalah pemantau. Dia selalu mengukur bapak dan ibu. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, dia selalu dalilnya adalah kamu melanggar aturan yang ini. Dia selalu berlindung di balik peraturan. Selalu mengawasi gitu, tanpa memberi solusi. Nah yang terakhir yang diharapkan adalah guru sebagai manajer, gitu. Itu apa yang dibuat guru? Guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merespon anak, merangsang anak untuk berpikir tentang apa sebenarnya yang harus saya lakukan dan bagaimana cara memperbaikinya. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita yakini, gitu ya, pada anak. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Misal anak melakukan kesalahan, kamu meyakini nggak? Apa yang kamu buat itu satu hal yang buruk? Bagaimana cara kamu perbaikinya? Gitu. Nah, kita langsung ke praktek saja tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi ya? Seperti mungkin orang-orang jurusan IPA menganggap segitiga restitusi adalah sebuah konsep penting dalam fisika yang digunakan untuk menganalisis tumbukan antara dua objek. Dengan menggunakan segitiga restitusi, fisikawan dapat mempelajari perubahan energi kinestetik yang terjadi pada objek-objek yang bertabrakan. Nah, filosofi ini dipakai dalam dunia pendidikan sama halnya. Ketika fisika menganggap bahwa ini mempelajari hal-hal yang bertumbukan, di pendidikan kita pakai ini untuk mempelajari hal-hal yang bertumbukan, tapi bukan objek. Lebih ke yang bertumbukan adalah ini sifat-sifat simpel gitu. Ciri segitiga restitusi adalah ada 3. Yang pertama adalah memvalidasi kebutuhan. Itu nanti bapak dan ibu bisa saksikan apa yang dimaksud memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan dan juga menstabilkan. Validasi kebutuhan biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah hal yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini detailnya. Ketika langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Fungsinya adalah membuat anak untuk
membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita langsung ini ya, ilustrasikan bahwa ada anak yang melakukan kesalahan gitu. Semisal berantem. Nah, menstabilkan identitas, kita ambil anak itu, kemudian kita buat anak yang merasa gagal itu menjadi positif lagi terhadap dirinya. Nah, guru biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Saya, kamu, bapak dan ibu yang lain juga melakukan hal yang salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Jadi anak itu terpacu untuk identitasnya itu stabil gitu. Oh, ternyata saya itu manusia biasa, bapak dan ibu guru juga manusia biasa gitu, yang melakukan kesalahan. Lalu adalah validasi kebutuhan. Nah, kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya, basic need-nya yang ingin terpenuhi. Misal ada anak nakal, kita kenali dulu sebenarnya kamu tuh butuhnya apa, pengakuan apa, kesenangan atau apa, kita kenali dulu. Nah, apa yang dilakukan biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan ini kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Gitu. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas ini. Yang ketiga adalah langkah-langkah restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu dihubungkan dengan norma-norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia interaksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai universal apa ya Tuhan? Dari jauh dan 10 rupa pemuja menanti pelangi meski dunia tak terpadam. Dan tiap-tiap badan tertuju pada gerimis yang dirindu. Akankah kali ini bersamanya lagi melukis langitku berarah-arah awan. Coba ya, istirahat. Kenapa? Ngapain nanya? Kamu pada ini? Kenapa? Iya, mau sama sekarang ayo di luar, kamu jajan, kamu ayo fokus, biar aku nanti jawab, perbuatan yang baik enggak? Tahu kan? Iya, ini kan buat alam jadi kita sekarang kita jadi lebih baik ya. Nah, coba kamu kan masih ada alasannya dari nama Oh ya, jadi kita memvalidasi tindakan salahnya ya. Kita tahu bahwa itu tuh salah buang sampah, tapi kita tidak, kamu salah buang sampah sembarangan. Kita harus validasi. Kamu pasti ada alasan gitu. Anak tuh pasti ada. Kenapa buang sampah? Nah, pada kasus ini alasannya kita buat skenario bahwa sampah itu nggak ada tempat sampah. Jadi, oh ternyata ada alasan dibalik anak itu buang sampah sembarangan. Gitu. Itu membuat anak itu tidak langsung bapak ini menjudge saya gitu bahwa oh saya bukan buang sampah sembarangan. Tapi saya punya anak punya alasan gitu. Gitu kan? Anak jadi alasan kotak kampaknya kan kalau ada kotak kampaknya ada ya nama yang besar yang bagus kotaknya jauh itu tadi jawaban sudah bagus. Nah kira-kira nih Pak ada nggak keyakinan kelas kamu kan keyakinan kelas di awal kita sekolah kelas 2 kita kan membentuk keyakinan kelas kan kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang sudah di awal enggak ada itu ya bawa sembarangan atau menjaga kebersihan ada kan kita kan keyakinan kelasnya adalah menghormati menjaga anda itu benar sama kemudian menjaga kebersihan kan jadi yang dilakukan adalah menjaga kebersihan. Nah, kira-kira kalau apa namanya kamu jajan nih besok-besoknya lagi ada sampahnya apa ya? Nah, part ini kita akan menanyakan
Jadi guru tidak memberikan solusi terhadap siswa, tapi berusaha merangsang ke anak murid kita apa yang seharusnya kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu sendiri itu. Kamu lakukan biar sampah itu tidak dibuang sembarangan. Fasilitasnya kita di bawah jadi orang kumpulin dulu ke ASN habis itu dibawa ke tempat besar gitu ya. Oke, ya jadi coba kita tahu nih apa yang harus dilakukan secepatnya. Kira-kira kapan akan kamu mulai kegiatan perbaikan? Pak Tahir ini guru menanyakan kesiapan dia kapan mau mulai melaksanakan evaluasi yang sudah dijanjikan Pak Iwan. Berarti nggak kamu ya akan melaksanakan. Tapi bisa, jangan tapi mau balik ke dalam semangat. Oke, kita terus. Enggak, apa yang kamu sudah katakan, kemudian kamu berharap perbaikan yang bagus, dan itu terlaksana dan terkabul ya. Itu kita bekerja ya. Oke, itu kalau mau belajar sederhana, silakan bisa membagikan sederhana dan keras. Oke, itu part pertama dan ini kasus keduanya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa jadi saya tanya di ruang dua itu tadi Bapak dan Ibu sampel dari praktek restitusi. Mungkin itu bisa jadi inspirasi Bapak dan Ibu atau dalam penanganan siswa. Jadi kita tadi seperti pengertian restitusi adalah mempersiapkan siswa untuk kembali ke kelompoknya. Jadi dia tidak dibahas kamu tuh salah, udah ada hasil, tapi dia diminta untuk berpikir bagaimana salahnya dan mencari solusi sendiri. Temuan kita hari ini, silakan ke Bapak dan Ibu bila ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan kita bisa berdiskusi. Waktu kita mungkin 5 atau 10 menit. Silakan Bapak dan Ibu. Ngomong Pak, saya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya. Dari pengutipan apa yang telah disampaikan tadi, bila kebenaran tidak digunakan dalam pendidikan, lalu bagaimana cara mengapresiasi siswanya? Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan bertanya langsung aja. Ketika saya menyimak pemaparan yang Bapak paparkan tadi, saya tuh jadi tergugah, ya kan Pak? Dan bahwasanya kita itu sebagai guru tidak boleh untuk menghukum siswa dengan hukuman fisik. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau strategi agar anak siswa atau murid yang nakal itu bisa dikontrol kembali oleh guru? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi Pak Iwan bilang bertanya, ketika hukuman itu sudah tidak diperbolehkan, gitu ya. Kemudian apa yang bisa cara kita untuk mengapresiasi siswa seperti Pak Iwan ya? Jadi saya jawab pertanyaan Pak Iwan dulu. Bahwasanya penghargaan itu ini Bapak dan Ibu bukannya dilarang ya, tapi kita mungkin lebih bijaksana manajemen cara menyampaikan betul sekali waktunya, kemudian sudah selesai. Bagaimana cara kita menyampaikan waktu yang tepat ke anak-anak kita? Kita bisa memberikan penghargaan ke mereka tidak saat berada di kelas. Saya tadi sekilas sudah saya sampaikan. Tapi dengan cara dipanggil satu-satu, kemudian diapresiasi secara bergantian gitu. Dan yang pasti tidak hanya terfokus di satu atau dua siswa saja, tapi apresiasinya itu secara menyeluruh gitu terhadap pendidikan siswa. Gitu.
Kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Dita, mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga menambahkan ya Bapak dan Ibu ya apa yang kurang dari jawaban saya bisa Bapak dan Ibu tambahin. Bu Dita tadi bertanya strategi apa gitu yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan siswa yang dalam tanda kutip itu nakal gitu ya, biar dia tuh sadar gitu, biar dia kembali ke guru. Maksudnya gini, saya pernah dicap nakal Bapak dan Ibu sama gitu ya, sama di SMP saya pernah dicap nakal sama guru saya sering kena. Ya guru itu membalas secara ikhlas. Saya agak nakal, agak bandel, dan dibalas dengan ya bandel juga sama mereka. Tapi saya percaya saya tuh nggak nakal kok. Saya cuma kreatif gitu, kreatif dan imperatif. Saya memang agak suka berdebat dengan guru kalau guru kayak tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Mungkin itulah menurut guru bahwa ini anak banget tuh, banyak maunya gitu. Tapi saya yakin dan saya percaya sekarang anak-anak itu tidak nakal, tapi mereka itu sudah cerdas dalam versinya masing-masing gitu. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan yang konon anak nakal itu? Ada mereka lebih proaktif bukan karena mereka nakal, tapi nyari perhatian tuh. Makanya kita bisa mengenali dulu kebutuhan dasarnya seperti apa. Seperti ini nih, kelas berapa Pak yang sedikitnya awal itu? Akhir kelas 6. Kelas 6 ya. Itu kan menurut saya dia kan sering baca di tempat saya, jadi saya tahu. Lumayan gak ada akhir. Dia anak lumayan, kemudian ya sering pasti orang tuh menilai bahwa si Akil ini nakal. Tapi saya lihat ada nilai plus dari Akil, dia tuh nakal tapi aktif dan berani gitu. Ketemu di rumah Pak Salim, biasanya anak-anak itu akan malu-malu untuk dari buku baca. Tapi si Akil itu langsung, Pak saya mau baca buku ini gitu. Kadang anak tuh masih malu-malu dan sebagainya. Nah, itu sisi positif dari Akil yang saya lihat bahwa kok saya melihat ada diri saya dalam anak ini tuh. Kayak dulu tuh ya kayak anak-anak lain masih malu-malu dan dia masih berani, itu kan sebenarnya nilai plus. Dan ketika Jawa bertanya Pak yang dulu yang sering nakalin aku ya. Tapi saya bilang, tapi masa nakal terus? Enggak sih, sekarang udah baik. Berarti kan anak ini ketika bicara nakal itu karena tidak mengenali. Mungkin saya beralasan bahwa guru yang tidak menganggap nakal anak itu mungkin belum mengenali kebutuhan anak-anak kita itu apa. Karena dia butuh penguasaan, penguasaan, butuh kesenangan, atau butuh siapa tahu dia butuh perhatian dari ayah dan ibunya. Nah itu dia. Nah bagaimana kita mengatasi anak-anak yang seperti itu? Seperti tadi Bapak dan Ibu, kita bisa panggil dengan metode restitusi, kita kenali dia, kita ajak dia berpikir, sebenarnya kamu tuh melakukan ini alasan apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa berbagi saran, bisa berbagi pendapat terkait hal ini, cara mengatasi anak-anak yang kita anggap, mohon maaf, agak spesial gitu ya, unik, spesial. Mungkin Bu Cina, Bu Ana, dan Bapak Ibu yang lain bisa berbagi. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Iman dan semua rekan-rekan tadi yang sudah bertanya. Baik, memang ini pengalaman saya. Sebenarnya kita guru itu kan tugasnya bukan hanya mendidik ya Pak. Jadi bisa dijadikan teman, tempat curhat anak-anak. Jadi saya alami selama ini ada salah satu murid itu pindahan dulu yang saya rasakan di tahun kemarin. Dia pindahan dari Kalimantan di kelas 2 ya Bu Cina, jurusan itu. Luar biasa Pak, dia itu ngomong aja nggak mau dulu. Nah jadi banyak keluhan dari rekan-rekan dulu ini kalau dia itu memang kurang dari segi pembacanya, terus berinteraksinya juga kurang. Nah begitu saya pegang di kelas 4, ternyata memang anak ini banyak yang dialami kendalanya itu banyak. Nah, memang sebagai guru tuh ya baiknya melakukan pendekatan, jangan langsung kata Pak Iman tadi menjudge gitu ya. Maksudnya, oh anak ini kok menang nggak pernah ngomong atau gimana. Sebenarnya kita tuh harus dekati gitu. Jadi alhamdulillah setelah itu saya dekati, saya tanya, alhamdulillah sekarang banyak perubahan. Itu aja. Memang pendekatan terhadap murid itu perlu dan apresiasi positif saja lah. Maksudnya maksudnya gini, kayak Pak Iman tadi kan kalau mau apresiasi, mungkin selama ini saya juga sering melakukan namanya penghargaan yang tidak membangun kan. Mungkin setelah dipaparkan oleh Bapak Iman tadi, semoga kami bisa kedepannya lebih baik dan mengerti bagaimana cara waktu dan cara memberi penghargaan atau apresiasi kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Bapak dan Ibu yang lain ada yang akan menambahkan? Silahkan.
Sudah cukup. Betul sekali Bu Ana bahwa itulah yang kita harapkan, kedekatan dengan siswa itu akan menumbuhkan tidak hanya sekedar apa ya, kita mengenali siswa secara mendalam, tapi ternyata siswa juga termotivasi gitu. Itu bagian dari penghargaan kita yang tidak kita ucapkan tapi memberi efek gitu. Saya apresiasi ya dengan pendekatan guru untuk bisa membuat siswanya itu tidak hanya terfokus dalam pendidikan saja gitu. Karena bagaimanapun juga sekarang kita itu nggak hanya mencari orang cerdas itu banyak jutaan Bapak dan Ibu, tapi bagaimana kita mencari anak-anak yang memiliki karakter positif gitu. Terima kasih. Saya pikir karena kita waktu sudah siang, saya ini Bapak dan Ibu sudah di sesi tanya jawab. Saya pengen ini referensi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa nih mengungkapkan perasaannya, kekecewaannya, terbuka saja kekecewaannya, ketindasannya seperti itu ya. Kemudian apa yang sudah kira-kira Bapak dan Ibu dapat apa aja hari ini, atau ya kalau nggak dapat nggak apa-apa sih. Mungkin dari tadi masih banyak pikiran di rumah yang aduh ini nggak selesai tapi masih panjang waktunya nggak selesai. Silakan berefleksi aja Bapak dan Ibu. Ya silakan Pak Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi berkaitan apa yang dipaparkan oleh Pak Man tadi. Yang pertama intinya saya mengajak kepada Ibu sebagai pendidik itu ibaratnya apa itu adalah jalan. Dalam yang diberikan itu bukan satu dua wayang, tapi ratusan wayang. Nah, sementara di sekolah kita ini anak itu kita gambarkan sebagai wayangnya. Yang mainkan siapa? Bapak dan Ibu. Jadi anak itu terserah mau diapakan, mau dibuat bagaimana itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Mau dibuat jelek yang bisa, dibuat baik bisa, intinya pendekatan dari Bapak dan Ibu pada anak tersebut. Itu berkaitan dengan kepada siswa. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan kegiatan ini, Pak Imam, saya jadi ingat sekali. Saya pengennya dari yang baru-baru diangkat ini, yang masih muda-muda itu punya semangat, punya kreatif, punya keinginan untuk masuk menjadi calon guru penggerak. Karena apa? Sudah terpapar dan sudah terlihat di mata kita. Ini ada beberapa guru penggerak yang sudah berhasil di tahapan pertama kedua. Itu sudah banyak yang menjadi PLT kepala sekolah. Dan sekarang di OP ini sudah disiapkan sekitar 140, kemungkinan bisa lebih, untuk menggantikan kepala sekolah yang pensiun ataupun yang mungkin berhalangan, satu contoh meninggal sebelum masa pensiun. Nah, saya pengennya kalau bisa mesuci ini jangan sampai terisi oleh orang lain selain orang mesuci itu apa dari saya. Karena mesuci ini baru ada beberapa guru penggerak yang sudah tercover dan itu pun sebagian sudah menjadi kepala sekolah. Nah, maka dari itu saya beri semangat kepada Bapak dan Ibu kejar calon guru penggerak. Ya. S2 gampang, S2 nanti aja. Ya. Tapi yang sudah berjalan lanjutkan. Karena S2 tidak jaminan untuk menjadi kepala sekolah. Cuman kalau Bapak Ibu tidak ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pejabat, monggo. Ya. Syarat S2 itu bisa untuk jadi pengawas, untuk pindah ke instansi lain, dan yang jelas intinya S2 itu untuk mencari jabatan selain kepala sekolah. Nah, itu. Nah, terus hasil dari hari ini, Mas Imam, yang jelas refleksi saya banyak sekali. Yang kemarin tidak tahu sekarang jadi tahu. Satu contoh hukuman-hukuman tadi itu masih banyak sekali yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi selama ini Bapak dan Ibu kalian berdosa dengan anak. Ya. Secara otomatis kalian berdosa dengan anak. Yang pertama menghukum yang tidak tepat pada sasarannya. Yang kedua memberi perintah tidak sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga semua anak dipukul rata, dianggap pintar semua. Bagus, memang bagus kalau belum terjadi seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Nah, itu. Jadi monggo mulai hari ini kita bisa memilah-milah anak itu semuanya mempunyai bakat ya. Tinggal kita mengolahnya. Ada yang bakatnya di olahraga, ada yang di seni, ada yang di seni tari dan sebagainya. Itu tolong monggo digali. Kalau memang ketemu kita upayakan untuk dilaksanakan. Nah, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Itu saja. Kalau ada tambah dari yang lain monggo. Selamat lanjut, ada lagi, Bapak dan Ibu, satu lagi, Buana silakan penutup. Baik, untuk yang kedua kali saya ingin menyampaikan refleksi kita pada hari ini. Dari kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini dari pemaparan Pak Iman,
Yang bisa saya dapatkan dari sini yaitu pembelajaran yang sangat berarti. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma. Di sini beliau mengajak kita semua untuk beralih dari peran pengontrol menjadi fasilitator dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, disiplin positif. Menggunakan pendekatan seperti restitusi untuk membantu siswa mengembangkan disiplin diri dan tanggung jawab tanpa hukuman atau penghargaan eksternal. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas, yaitu menumbuhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin ditanamkan dalam komunitas sekolah seperti hak setiap murid untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya saya pribadi mengetahui kebutuhan dasar manusia, yaitu memahami bahwa perilaku siswa adalah bentuk komunikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dengan pendekatan ini kami harapkan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa secara. Terima kasih atas semua yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, Pak Jumadi atas refleksinya. Kembali saya sangat berterima kasih bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu, walaupun mungkin belum bisa sesuai ekspektasi, tapi saya berharap ada sedikit ilmu yang bisa masuk ke dalam Bapak dan Ibu, dan semoga itu bisa termanfaatkan di pembelajaran kita. Kemudian terkait dengan program calon guru penggerak Bapak dan Ibu, saya dan tadi angkatan 10, saya angkatan 11, sebenarnya terkait motivasi dulu, memang salah satu motivasi saya adalah ini Pak, bisa jadi kepala sekolah gitu, bisa mutasi gitu. Tapi setelah berjalan ternyata hal semacam itu tidak lagi saya inginkan di pertengahan. Ya kalau akhirnya dapat alhamdulillah, tapi kalau tidak, saya sudah dapat pembelajaran yang sangat banyak, menurut saya ini bagian dari pembelajaran yang tidak hanya untuk guru calon guru penggerak saja sih sebenarnya, tapi untuk semua guru dasar, maksudnya untuk semua calon guru yang siap mengajar harusnya punya dasar pendidikan di guru penggerak. Nah, terkait Bapak dan Ibu, bila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan kami terkait pemahaman tentang bagaimana penulisan esai, kemudian observasi, kan ada seleksi esai, observasi, satunya lagi wawancara. Nah, nanti saya berdua dengan selalu tangan terbuka, siap membantu Bapak dan Ibu. Kiranya kami bisa memberikan manfaat, saya akan senang sekali bisa membantu. Gitu. Siapa tahu angkatan-angkatan berikutnya adalah Bapak dan Ibu. Dan tidak menutup kemungkinan, mungkin kawan saya Pak di proses guru penggerak itu, mohon maaf sudah sepuh, beberapa sudah sepuh, tapi apresiasi mereka gila semangatnya gitu. Mereka sudah kepala sekolah, sudah sertifikasi, itu aja sebenarnya kita kerja. Tapi ternyata mereka masih guru penggerak. Kadang di pertengahan, kadang memang ada rasa capek. Tapi ketika melihat teman-teman yang lebih sepuh ibu-ibu lagi, mereka antusias atau SPT juga di sana, itu kayak mendadak kita loh. Saya masih lebih muda, tapi ada yang lebih bersemangat lagi. Itu jadi motivasi diri kita. Gitu. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi untuk Pak Jumadi, Bapak dan Ibu guru yang mohon maaf waktu istirahatnya terpotong gara-gara saya, tapi saya berharap ada sedikit manfaat ya Bapak Ibu, untuk sedikit yang bisa saya curahkan di sini yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir saya mohon maaf apabila hal yang saya sampaikan itu ada yang sedikit kurang berkenan atau kata-kata saya yang tanpa sadar melukai Bapak dan Ibu. Murni saya tidak ada niatan buruk apapun untuk menyakiti, dan saya minta maaf dan Allah saya mohon ampun. Terima kasih sekali lagi atas pintu yang terbuka lebar dan tangan yang ada lebar untuk kami bisa bergabung di hari ini. Dan saya belum mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Jumadi dan Bu Ana. Semoga berkah umurnya, rezekinya, dan sehatnya. Terakhir saya menutup hari ini adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi siswa memang bergantung pada diri kita, Bapak dan Ibu. Siswa-siswa kita unik, mari kita manfaatkan potensinya, tidak hanya menjudge di satu atau dua pembelajaran saja. Kita bisa memaksimalkan mereka, kecerdasan, keunikan mereka dalam semua bidang gitu. Terima kasih, saya akhiri, saya Iman Sutopo, calon guru penggerak angkatan 11 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu Sutopo kita dapat mengambil ilmunya, dapat menyentuh
dapat mengikuti calon penyelenggara yang akan Amin. lainnya. Amin. Jadi saya ada kesalahan kata yang terakhir. Pada saya mohon maaf kepada Bapak Sekolah dan Kepala Protokol dan guru-guru yang lain, saya mohon maaf. Kalau nanti ya Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan hamdalah.